Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, beberapa waktu belakangan ini kondisi Timur Tengah memanas ya teman-teman. Jadi terakhir Republik Islam Iran, Garda Republiknya telah mengirimkan sekitar 180 rudal kelas menengah, yaitu rudal hipersonik Fatah, yang targetnya adalah kota-kota di Israel ya teman-teman. Yang mana kemudian memang rudal-rudal ini sebagian berhasil diintercept oleh Angkatan Laut Amerika Serikat gitu kan, yang ada di Teluk Persia diintercept, dan kemudian sebagian juga bisa diintercept oleh Angkatan Udara Israel, dan sebagian bisa diintercept oleh sistem pertahanan darat ke udara Israel seperti David Sling, Arrow, dan Iron Dome. Tapi memang beberapa kemudian juga lolos karena mengingat jumlahnya banyak banget ya teman-teman, dan dikabarkan memang Iran ini luar biasa ya teman-teman. Jadi sekalipun mereka menyerang Israel, ini yang diserang ini ternyata adalah bukan fasilitas-fasilitas sipil kayak rumah sakit, terus kemudian pertokoan ataupun rumah warga, enggak ya ternyata. Jadi Iran ini yang ditarget adalah fasilitas-fasilitas militer Israel, yang salah satunya adalah bandaranya Angkatan Udara Israel ya teman-teman, yang mana memang dikabarkan beberapa pesawat F-35 Israel, sekitar ada 5 atau 4 itu rusak ya, terkena itu rudal-rudal hipersonik Fatah dari Iran ini, yang tentunya ini bisa menaikkan tensi karena harganya aja kalau nggak salah 120 juta dolar ya satunya F-35 Stealth, bomber Stealth dari Amerika Serikat ini ya. Dan dikabarkan sekitar 5 buah ya, 5 pesawat daripada bomber Stealth-nya ini, pesawat Stealth dari Amerika ini yang milik Israel ini rusak karena serangan daripada rudal-rudal Fatah ini, yang bisa kemudian sebagian memang kemudian bisa masuk di beberapa kota di kota-kota di Israel ya teman-teman. Yang mana saya juga salutnya di Iran, sepertinya memang kondisinya peningkatan teknologi militernya luar biasa, karena memang akurasinya, presisinya luar biasa. Lagi-lagi Iran seganas-ganasnya Iran, segalak-galaknya Iran, ternyata mereka nggak menyasar warga sipil. Beda ke kejadian-kejadian ketika di Gaza ataupun di Beirut, itu kan memang kemudian banyak juga yang warga sipil terkena ya, serangan angkatan udara Israel ataupun rudal-rudal Israel. Tapi yang jelas Iran ini presisi dia. Yang kena itu kemarin fasilitas-fasilitas militernya Israel gitu kan. Yang jelas Israel ini suatu negara dalam sejarahnya ketika diserang mereka tidak kemudian, hampir dipastikan 99% akan membalas. Dan Iran menyatakan, kalau saya lihat tadi di pertemuan PBB gitu kan, ternyata mereka berkonflik ya antara Menteri Luar Negerinya Iran, utusannya dubesnya untuk PBB Iran dan dubes untuk PBB dari Israel itu kan, dubes Israel untuk PBB ini semua adu argumen gitu kan. Yang jelas memang Iran menyatakan hal yang dilakukan itu legal sebagai respon daripada tindakan Israel terhadap keamanan negerinya. Walaupun dikatakan oleh pihak Israel, ya, Israel nggak punya batas negara dengan Iran gitu kan, dan posisinya kan jauh ya gitu kan. Tapi semenjak daripada tragedi kematian salah seorang petinggi daripada Hamas, yaitu Ismail Haniyeh di wilayah Iran gitu kan, yang jelas ini menimbulkan kemarahan Iran gitu kan, yang kemudian disusul kemarin yaitu meninggalnya salah seorang pemimpin Hezbollah, yaitu Hasan Nasrallah, yang juga kemudian berhasil dieksekusi sama Israel ya, dengan angkatan bersenjatanya dan teknologinya. Lagi-lagi Israel ini teknologi tingkat tinggi ya, karena kemudian mereka bisa melacak keberadaan Hasan Nasrallah ya. Sepertinya Hasan Nasrallah ini kan jarang menampakkan diri ke publik ya, bahkan dia juga tidak menggunakan alat-alat elektronik. Tapi terakhir memang apesnya ketika Hasan Nasrallah melakukan siaran dan disiarkan oleh TV-TV di Lebanon itu kan, sepertinya memang kemudian suara sonic boomnya ini bisa dideteksi oleh teknologinya Israel sehingga bisa menjadi target. Nah ini memang salah satunya, memang Iran kemudian juga mengancam kalau Israel kemudian membalas, maka Iran kemudian akan membalas lebih keras lagi. Ini sebagai peringatan untuk Israel kemudian menghentikan serangannya baik di Gaza ataupun di Beirut.
Yang jelas sepertinya hampir mustahil kemudian kalau Israel kemudian tidak membalas serangan Iran. Yang jelas memang kemudian Amerika Serikat memperingatkan Israel, walaupun Amerika Serikat selalu mendukung Israel, tetapi dia mengingatkan agar kemudian ada batas-batas tertentu dari Israel kalau hendak melakukan pembalasan ke Iran. Karena Israel ditakutkan akan menarget reaktor nuklir di Iran ya teman-teman, ataupun fasilitas minyak di Iran. Yang jelas garis merahnya dari Amerika udah jelas, Israel dilarang kemudian untuk kemudian menarget sasaran nuklir reaktor nuklir Iran. Yang mana Iran ini kan sebetulnya kan surplus keuangannya adalah ketika mereka membangun reaktor nuklir di zamannya Presiden Mahmud Ahmadinejad. Jadi listrik untuk negara serta industri itu nanti dari nuklir, dari reaktor nuklir. Sehingga BBM mereka bisa mereka melimpah dan kemudian mereka bisa jual gitu kan. Karena listrik negara mereka, listrik untuk industri mereka itu menggunakan listrik daripada reaktor nuklir. Tapi kan memang kemudian ditakutkan oleh Amerika Serikat kemudian kalau kemudian Israel melakukan operasi penyerangan di reaktor-reaktor nuklir Iran, tentunya Iran bisa menambah kemurkaan Iran dan kemudian kalau nekat bisa kemudian melepaskan rudal-rudal yang berhulu ledak nuklir, dan ini bisa jadi masalah besar untuk dunia ya teman-teman. Tapi yang jelas Iran sendiri saat ini di kota Isfahan, tempat reaktor nuklir Iran sendiri juga ternyata banyak orang Yahudi Persia itu tinggalnya di salah satunya populasi yang besar di kota Isfahan. Dan kota Isfahan sendiri adalah kota tempat produksi senjata, baik itu senjata militer ataupun rudal-rudal menengah ataupun rudal balistik jarak jauh daripada Iran. Nah yang jelas kalau yang repot kemudian Israel membalas menarget fasilitas minyak Iran, dan Iran ini salah satu produsen minyak terbesar di dunia ya, 10 besar di dunia gitu kan. Yang jelas kalau kemudian Israel menarget fasilitas minyak, kilang-kilang minyak di Iran, tentunya ini akan jadi masalah untuk secara global. Karena kenapa? Karena memang akan ketika ekonomi dunia saat ini lagi bermasalah, ditambah kalau nanti kemudian Israel melakukan operasi invasi ke kilang-kilang minyak Iran, tentunya akan mengacaukan harga minyak dunia yang kalau melambung, menambah situasi ekonomi dunia tambah bermasalah. Yang jelas memang kalau kita menilai ini pun sepertinya repot ya, memang repot karena memang saat ini ketegangannya sudah semakin meningkat. Iran intinya memang kemudian Iran berserta proksi-proksinya, ada Houthi di Yaman, kemudian ada Hamas juga di Palestina yang memang didukung oleh Iran, dan juga ada milisi Hizbullah di Lebanon serta beberapa milisi Syiah di Syria dan di Irak ya teman-teman. Yang jelas sebetulnya kalau Israel bisa kemudian menghentikan Iran, tentunya akan terhenti itu perlawanannya di Beirut, kemudian di Yaman ataupun kemudian di Syria dan di Irak. Karena memang suplai senjata, dana keuangan serta persenjataan itu dari Iran ya teman-teman. Karena Iran ini kan makmur ya, karena dia punya reaktor nuklir, kemudian listrik negaranya menggunakan nuklir kan gitu kan, baik listrik industri ataupun listrik perumahan, sehingga mereka surplus BBM mereka gitu kan, BBM-nya dijual gitu kan, sehingga kemudian surplus dananya sepertinya digunakan Iran untuk riset teknologi dan pengembangan militer mereka. Dan ini ditunjukkan teman-teman ketika kemarin Iran melancarkan serangan dengan 180 rudal hipersoniknya, rudal Fatah. Itu gak satu pun sepertinya yang rata-rata mereka targetnya adalah fasilitas militer Israel gitu kan. Kalaupun ada satu dua kemudian melenceng mengenai perumahan sipil ya. Tapi memang tampaknya presisinya tinggi, artinya memang teknologi militer Iran saat ini memang sudah meningkat jauh ya teman-teman. Yang mana sepertinya Israel juga harus berhati-hati, tapi Israel sepertinya juga pastinya akan membalas ya. Karena memang dalam sejarahnya Israel sepertinya nggak pernah kalau mereka diserang nggak membalas gitu kan. Artinya memang kita semua wajib kemudian berharap bahwasanya kemudian PBB bisa kemudian menengahi, tapi tampaknya sulit teman-teman. Yang jelas ini salah satu pertanda memang ya yang dibilangkan kemudian akhir zaman ya, mungkin seperti itu gitu kan. Yang jelas memang tensinya ini meningkat. Dan kita tunggu, cuman bisanya kita menunggu seperti apa kemudian respon sampai 1 minggu belakangan ini seperti apa. Apakah yang kemudian akan ditarget oleh Israel? Yang jelas Amerika Serikat sendiri sudah
memberikan batas merah bahwasanya Israel tidak diperbolehkan oleh Amerika Serikat untuk menyerang instalasi nuklir Iran. Yang pastinya Iran juga sudah memperhitungkan hal-hal tersebut ya teman-teman. Yang jelas memang saat ini memang kondisi dunia lagi nggak baik-baik aja, apalagi yang saya khawatirkan kalau kemudian Israel ini menyerang kilang-kilang minyak Iran, fasilitas minyak Iran, itu bisa kemudian merusak, mengganggu stabilitas harga minyak dunia yang tentunya akan berimbas pada resesi global ya tentunya ini teman-teman. Yang saat ini juga ekonomi dunia lagi nggak baik-baik aja. Nah ini memang kita apa sih kemudian benang merahnya yang bisa kita rujuk dari sini, artinya memang kemudian saat ini keadaan ekonomi negeri kita Indonesia lagi nggak baik-baik saja, kayaknya juga sepi, daya beli masyarakat menurun, apalagi nanti kemudian kalau kemudian eskalasi di Timur Tengah semakin meningkat, saya yakin juga tambah perekonomian sepertinya tambah sulit. Artinya kemudian memang sudah sepatutnya kita semua sekarang mengencangkan ikat pinggang, kalau bisa apa ya teman-teman, kita memang lebih berhemat, kemudian menggunakan sekitar kita. Kalau kayak saya itu nanam sayur-sayuran di sekitar rumah semua, jadi memang kebutuhan sehari-hari untuk kos belanja segala macam menurun teman-teman. Itu saja mungkin yang bisa kita lakukan ya teman-teman, dan sementara kita berharap bahwasanya nanti krisis ini kemudian tidak meningkat ke skala yang lebih mengkhawatirkan gitu kan, karena memang kemudian nggak cuma di Timur Tengah, saat ini di Eropa pun, di Eropa Timur, Rusia lagi juga belum berhenti gitu kan konfliknya dengan Ukraina. Nah itu teman-teman obrolan kita di sore hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata salam seduluran dari channelnya Pak Degung.